Kita lanjutkan kembali pembahasan teori hukum. Yang kedua kita bahas tentang teori kedaulatan hukum. Ya, walaupun sebetulnya teori hukum itu banyak sekali, tapi nanti kita akan mengambil beberapa hal yang pokok. Kemarin sudah yang teori tentang moralitas, sekarang teori kedaulatan. Nah, kedaulatan menurut beberapa pakar hukum adalah kekuasaan tertinggi absolut, ya. Jadi sesuatu yang dapat mengatur warga negara dan mewujudkan tujuan-tujuan negara melalui kekuasaannya itu. Ya, yang dinamakan kedaulatan jadi adalah sesuatu kekuasaan yang absolut, ya. Nah, konsep kedaulatan itu ada prinsip-prinsipnya. Ada beberapa prinsip yang penting di dalam kedaulatan, ya, untuk dapat melakukan fungsi-fungsi hukum. Jadi tanpa adanya kedaulatan, hukum itu tidak bisa dioperasionalkan. Tidak ada yang bisa mewujudkan suatu moralitas tertentu tanpa adanya satu kedaulatan. Ya. Nah, yang pertama adalah prinsip kewenangan. Kewenangan, power. Ini penting sekali. Ya, kewenangan atau power itu adalah hal yang penting, ya, karena tanpa kewenangan tidak mungkin satu kelompok masyarakat tertentu, misalnya yang kita sebut sebagai rezim atau pemimpin suatu pemerintahan dan lain sebagainya, itu tidak, kalau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki power, dia tidak mungkin dapat mewujudkan suatu kedaulatan. Ya. Terus yang kedua adalah kebebasan. Prinsip kebebasan, harus memiliki kebebasan, ya. Kebebasan untuk menentukan putusan tertentu atau kebijakan-kebijakan tertentu yang bisa dianggap kepentingan publik atau kepentingan umum. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan. Kekuasaan, authority. Ya. Otoritas. Ya, kekuasaan itu sangat diperlukan. Maka tidak mungkin kita bisa mewujudkan satu tujuan-tujuan di dalam hukum itu tanpa adanya suatu otoritas tertentu atau kekuasaan. Nah, tentu saja nanti bagaimana mendapatkan kewenangan, bagaimana mendapatkan kekuasaan, dan mereka melaksanakannya dengan kebebasan, ini tentu ada batas-batasnya dan ada prosedur legal yang memungkinkan mereka mendapatkan semua prinsip itu. Ya, sehingga nanti kita akan kenal dalam politik adalah pemilu misalnya. Itu adalah salah satu cara prosedur yang paling rasional untuk masa kini untuk bisa mendapatkan 3 prinsip di dalam kedaulatan. Dan yang terakhir adalah ability atau kemampuan. Harus memiliki kemampuan tertentu, ya, yang sesuai dengan tujuan nasional suatu negara dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum, ya. Jadi seseorang atau kelompok masyarakat, ya, dalam melakukan tindakan hukum, dia harus memiliki keempatnya, harus memiliki power, memiliki kebebasan, memiliki otoritas, dan memiliki kemampuan, ya. Baru nanti kemudian kedaulatan itu akan terwujud atau muncul pada suatu masyarakat tertentu, ya. Nah, efek dari adanya 4 prinsip ini pada satu kelompok masyarakat tertentu yang kita sebut pemimpin, penguasa, pemerintah, dan sebagainya, apapun sebutannya, ya, itu yang didapatkan adalah efeknya adalah kekuasaan, kemudian pemaksaan, kemudian dominasi, dan ada kontrol, ada pengawasan, ya, terhadap orang lain yang disebut rakyat misalnya gitu. Jadi peraturan-peraturan hukum itu bukan hanya sekedar selembar kertas atau hanya sebuah buku yang bertuliskan pasal-pasal tanpa ada pelaksanaannya dan tanpa diberikan 4 prinsip di dalam kedaulatan ini, maka apapun isi hukum yang sangat sempurna dan baik tidak mungkin bisa dilaksanakan. Karena efek selanjutnya dari 4 prinsip ini dalam pelaksanaan hukum adalah adanya sifat pemaksaan, ada dominasi, ada kontrol tertentu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, dan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Ini tidak bisa dihindari, ya.
Nah, setiap masyarakat di dalam suatu komunitas hukum, ya, ini disebut sebagai pemangku kedaulatan, ya, atau pemerintah atau pejabat yang berwenang. Ini harus merancang, membuat, menemukan, terus menafsirkan, menerapkan, menegakkan dan menyiapkan anggaran untuk penerapan hukum itu, ya, dalam suatu masyarakat atau negara. Ya, jadi memang harus demikian pada negara-negara modern. Ada kelompok-kelompok tertentu dan pada bentuk-bentuk negara modern masa kini, kekuatan-kekuatan itu jauh lebih berimbang dibandingkan pada masa lalu dalam bentuk negara monarki. Ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke dalam bagaimana hubungan suatu hukum dengan pendidikan hukum itu sendiri, ya, karena memang hukum itu sendiri merupakan sarana edukasi, sarana untuk mendidik manusia agar tabiatnya, sikapnya sesuai dengan moralitas atau ukuran tertentu pada suatu lingkungan masyarakat, ya. Nah, kita lihat sini, ya. Kita lihat dari satu sisi bahwa hukum modern itu dibuat secara sengaja. Kemudian di sisi lain nanti kita lihat bahwa peraturan perundangan itu dibuat oleh orang-orang atau ahli-ahli hukum yang mengenyam pendidikan hukum, dan itu bukanlah suatu proses pendidikan yang pendek, ya, termasuk dimulai dari SD, SMP, SMA. Di situ sudah ada dasar-dasar pendidikan hukum sebetulnya dalam bentuk mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, mengenal konstitusi, mengenal ideologi negara. Ini adalah bagian dari dasar hukum tata negara yang memperkenalkan pada siswa dan murid, ya, untuk bisa mendalami di jenjang pendidikan berikutnya, ya. Nah, kita lihat bahwa hukum modern di sini di satu sisi ada hukum modern. Hukum modern di sini kita terhubung dengan pendidikan hukum. Supaya apa nanti tujuannya ini? Untuk mendapatkan suatu kondisi masyarakat madani. Nah, ini tujuan akhir dari pemahaman kita sebagai intelektual di bidang pendidikan, gitu ya. Ini nanti akan bisa mempertemukan antara bagaimana suatu kondisi hukum modern, pendidikan hukum seperti apa yang ditujukan untuk mendapatkan warga negara yang bisa sama-sama bersinergi untuk membangun suatu masyarakat madani. Ya, hukum modern ini biasanya selalu dibuat secara sengaja, ya, dibuat secara sengaja. Seperti di Indonesia juga begitu adanya. Kita bikin dulu naskah akademik, kemudian hasil-hasil naskah akademik berupa penelitian filosofi, sosiologis, dan yuridis itu kemudian dituangkan dalam bentuk rancangan undang-undang atau rancangan perda, ya. Kemudian ditetapkanlah oleh DPR menjadi undang-undang. Ini menunjukkan bahwa undang-undang atau hukum dalam arti positif dibuat secara sengaja atau purposeful, ya, sehingga memiliki struktur yang rasional, ya. Karena dibuat sengaja, otomatis ada rencananya atau rancangan yang sistematis, ya. Dilihat dari struktur yang rasional, dibuat secara institusional oleh DPR, kemudian ini akan memperlihatkan bahwa powerful masih ada di legislatif body atau lembaga legislatif, ya. Jadi strukturnya karena sengaja dan rancangannya tersistematis, ini bentuknya sangat rasional, ya. Dibuatnya oleh suatu legislatif, lembaga legislatif. Nah, sementara pendidikan hukum mengikuti bagaimana kebutuhan sebuah negara modern. Misalnya kita ambil contoh tadi dari SD, SMP, dan SMA, karena pembuatan hukum itu dibuat secara sengaja dalam bentuk perancangan rasional dan oleh lembaga-lembaga legislatif dengan anggota yang sudah ditentukan,
Maka pendidikan hukum harus bisa menyesuaikan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan di dalam sebuah negara hukum yang modern seperti masa kini. Ya, pendidikan hukum harus menyesuaikan diri, ya, harus kurikulum yang tersistematisasi, sistematis. Ya, yang kedua, mahasiswa fakultas hukum, murid-murid yang dari SD, SMP, SMA itu juga harus sudah bisa melogikakan atau menganggap bahwa suatu peraturan hukum itu, yang paling sederhana sekalipun, peraturan bersifat rasional. Nah, makanya Ibu Bapak Guru, apabila di kelas misalnya paling sederhananya mau mensosialisasikan tentang tata tertib atau aturan main atau kebiasaan-kebiasaan di dalam kelas, itu harus memberikan latar belakangnya pada murid. Jadi harus ada rasionalisasinya, ya. Tidak bisa pakai ilmu pokoknya harus ngikutin, itu nggak bisa. Harus ada rasionalisasinya, harus ada alasan-alasan sehingga siswa sudah terbiasa untuk berpikir rasional, termasuk tentang hukum, bukan hanya IPA dan matematika yang menggunakan rasio. Oke, nanti kita sambung lagi pada bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.